Perkenalkan, kami adalah pengajar Lazuardi Kamila. Kami kerahkan seluruh usaha, waktu, tenaga, dan pikiran untuk dapat mempersembahkan pembelajaran menarik dan kreatif. Mengupayakan pertemuan virtual yang bersahabat, menyapa ramah meski terpisah jarak, bertatap pandang dalam kebahagiaan. Komitmen kami untuk memberikan pendidikan yang terbaik dan berkualitas. Selamat tahun ajaran baru anak-anakku. Ya, kami siap. Lazuardi Kamila siap. Hari ini hari pertamaku belajar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mama, Ayah, kakak-kakak dan juga para permisa di rumah. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di Laskam Channel dalam tema yang berjudul Be Creative with Clay. Sebelum kita mulai acara kita, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Kemudian mari kita haturkan sholawat dan salam kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, amin ya Allah. Oke, ini masa pandemi dan liburan adalah something, kalau saya bilang sih seperti itu. Agaknya kita sebagai orang tua perlu menyiasati kegiatan ini dengan kegiatan yang produktif dan juga kreatif. Makanya hari ini saya ditemani dengan Pak Awit, teacher favorit saya di Laskam. Beliau ini adalah teacher art and craft dan juga TIK yang ada di Lazuardi Kamila, yang hari ini akan berbagi dengan kita bagaimana cara kita mengisi waktu liburan dengan sesuatu yang kreatif dan juga insya Allah nanti akan bermanfaat. Oke, mari kita sapa dulu beliaunya. Selamat pagi Pak Awi. Selamat pagi Teacher Wahyu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Teacher Wahyu? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat Pak. Ini hari ini Pak Awi sudah membawa banyak sekali hasil karya. Kalau menurut saya ini bentuknya unyu-unyu, lucu-lucu. Ini cara bikinnya gimana? Ini adalah tanah liat, Miss. Jadi dari tanah liat yang seperti ini. Bentuknya seperti ini. Terus kemarin beberapa hari itu saya membuat beberapa karya dan hasilnya ini. Kalau ini kan kemarin yang sudah lama ini memang beberapa ini. Kalau yang ini baru kemarin. Nah, ini saya buat memang dari tanah liat yang memang saya pesan kemarin dari Klaten, Miss. Waduh, seperti jauh itu. Ya, jauh. Dekat rumah saya berarti. Iya. Oke Pak Awit, ini ada beberapa hal ini yang masih mungkin ya teman-teman yang di rumah, juga mama dan ayah yang ada di rumah penasaran nih dengan cara buatnya gimana, alatnya apa aja gitu. Hari ini insya Allah akan kita ulas karena beliaunya ini pokoknya kalau pegang barang pasti jadi sesuatu yang bernilai gitu ya, bernilai seni maksud saya. Amin, amin ya Allah. Oke. Pak Awit, ini berasalnya dari tanah. Tadi sudah dibilang seperti itu ya. Tanah liat. Bedanya tanah yang ada di depan rumah kita dengan tanah liat itu apa? Oh iya, ini kalau tanah liat yang seperti ini ya Teacher Wahyu. Jadi kalau yang seperti ini memang tanah yang sudah mengalami pengolahan. Jadi ini memang sudah disaring. Jadi kalau tanah yang di depan rumah, yang di sawah itu memang masih belum disaring. Jadi di dalamnya itu masih ada kerikil, ada kayu-kayu kecil, ada serabut apalah di situ. Jadi kalau yang ini memang sudah disaring dan memang penyaringannya memang sangat-sangat lembut. Jadi memang
dicampur dengan air dulu, baru nanti disaring. Jadi kotoran-kotoran yang memang di dalam tanah ini memang ada di saringan yang pertama. Jadi kalau yang sudah di bawah ini memang sudah tanahnya sudah benar-benar sudah tidak ada kerikil-kerikilnya dan kayu-kayunya tadi. Jadi kayak saripatinya tanah Ya, gitu ya? saripatinya tanah, betul. Oke. Jadi Terus nanti itu- bisa karena kenapa kok harus disaring seperti itu? Karena kalau nanti sudah masuknya ke tahap akhir, yaitu tahap pembakaran atau nanti tahap ditungku itu, nanti kalau ada batunya, ada kayunya, nanti bisa pecah. Oh, Nggih. barangnya itu ya? Iya, jadi yang sudah ditunggu kita ya? buat itu nanti bisa pecah. Oke, Ngoten. oke. Ini untuk prosesnya misalnya nih ya, kalau misalnya kita mau bikin sendiri di rumah tanah liatnya ini, kira-kira untuk penyaringannya tuh berapa lama? Kalau penyaringannya sih kira-kiranya ya sekitar 2 jam, tapi belum pernah nyoba saya Teacher, kalau yang untuk menyaringnya. Jadi saya memang untuk sementara ini beberapa kali saya praktek itu memang saya belinya jadi. Jadi memang tanahnya ada iya, yang jual berarti ada yang ya, Pak? jual. Itu di daerah Klaten memang. Di daerah Khusus di Klaten, tempat lain nggak ada ya? ya, sementaranya saya punya linknya di Klaten, yang paling dekat dengan begitu. Solo. Baiklah, Begitu. baiklah. Nah, jadi kalau tanahnya memang ada beberapa ya Teacher. Jadi ada yang tanah yang merah, ada yang tanah yang hitam yang seperti ini. Kalau tanah ini memang khusus untuk membuat patung torso, dan ini yang paling lembut Teacher. Oke. Ini yang paling lembut. Tanahnya memang benar-benar lembut. Kalau yang ini memang untuk gerabah. Jadi gerabah kayak seperti ini. Oke. Ini buat seperti ini. Nggih. Terus ini lagi Pak, sebelum kita masuk ke proses pembuatan ya, pastikan kita harus siapin alat dan bahan. Nggih. Kira-kira terutama untuk kita yang pemula nih, kita kira-kira alat dan bahan apa sih yang bisa kita siapkan dulu gitu? Untuk alat dan bahan biasanya saya memakainya adalah ini. Biasanya ini adalah alat yang memang wajib ada sih. Jadi ini adalah namanya butsir. Butsir itu alat untuk mengurangi tanah. Jadi alatnya seperti ini bentuknya, macam-macam. Jadi ada yang lancip, ada yang gepeng seperti ini. Nah, ini kalau tidak punya, nanti di rumah bisa memakai kawat yang kecil. Jadi kawat yang kecil itu pakai tang itu dibentuk, bisa bentuk seperti ini, bentuk seperti ini. Nah, ini untuk mengurangi yang ini, teman. Jadi mengurangi ini loh. Nah, bagian-bagian yang memang kecil-kecil seperti ini. Oh, untuk merapikan. Merapikannya, nggih, Jadi betul. kayak model teknik merapikannya, Iya, kalau memakai bisa ini. saya bilang kayak apa itu mengupas Iya, apel tanah liatnya, kayak iya, gitu. betul. Jenisnya kayak gitu Iya, ya? betul. Oh, Nggih. oke. Jadi memakainya adalah ini, butsir. Kalau yang belakangnya ini digunakan untuk menekan. Jadi ketika kita buat, terus setelah pengen ditekan ya pakainya ini. Kayu oh, biasanya, ada ya? nggih, kayu Oke. seperti ini. Oh, Nonton. oke. Terus ini Pak, ini kan macam-macam nih ya bentuknya ya. Kalau yang saya lihat yang ada di TV-TV itu sih modelnya pakai kayak bunderan, Iya. bunderan, terus yang kayak itu terus dibentuk begini, begitu itu. Iya. Pernah kayak apa sih? Jadi kalau misalnya nanti bisa tinggi, nanti Iya. bisa bulat, lah itu Iya. kayaknya tekniknya Iya. beda-beda ya. Pak? Tekniknya di sini kalau membuat keramik itu ada 4 teknik ya, Teacher. Jadi satu adalah teknik pijat. Teknik pijat itu yang biasanya kita tanah liat kita pijat-pijat. Kalau kecil kan biasanya kita pijat-pijat. Nah, itu jadinya biasanya seperti ini, pijat. Ini juga pijat, ini juga pijat. Ini juga sama, pijat. Jadi pijat cuma dikurangi aja memakai butsir ini. Setelah itu kalau ini adalah menggunakan teknik yang kedua, yaitu kuiling. Kuiling itu tekniknya adalah Itu ya. diginikan. Digiling, nah nanti setelah itu ditata satu-satu gitu. Nah, sampai atas. Satu putaran. Satu putaran, nanti tambah lagi sampai atas. Seperti itu. Terus? Nah, selanjutnya ada namanya teknik lempeng. Lempeng itu seperti ini. Jadi bentuknya kayak lempeng-lempengan itu. Lempeng-lempengan ini cara membuatnya yaitu menggunakan kayak ini halus tepung itu loh, kayak mie, menggiling mie itu lah, seperti itu. Nah, nanti baru dipisah-pisah, baru disusun. Nah, disusun gini seperti ini. Ngoten. Nah, yang satu adalah teknik cetak. Kalau teknik cetak itu biasanya kita buat cetakannya juga bisa. Kalau dulu itu saya buat yang ini itu dicetak juga. Jadi ada cetakan yang dari semen putih itu dicetak. Nah, setelah itu nanti kalau mau buat lagi tinggal dimasukkan tanahnya, tinggal dipres gitu, cetak. Nggih, ngoten niku. Jadi nanti jadinya bisa sama semua. Nggih, paling tinggal merapikan aja nanti. Oke. Gitu. By the way, apakah teman-teman yang di rumah ini penasaran dengan cara bikinnya? Oke, kalau penasaran
Ayo dong kita paksa Pak Awen Wah. untuk nunjukin gimana cara bikinnya live, cara langsung. Iya. Gimana Pak? Ya, siap. Ini saya sudah siapkan di Bengkel Kreatif SMP. Oh, Wah. yes. Mari kita lihat. Saya minta izin dulu ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bicara akan memberikan tutorial yaitu pembuatan teknik, yaitu menggunakan teknik yaitu pijat. Jadi pijat atau teknik tekan ya. Nah, di sini alat dan bahan yang kita gunakan itu yaitu yang jelas adalah bahannya yaitu tanah liat. Tanah liat ini dipastikan tanah liat ini kelembapannya yaitu pas, jadi jangan sampai terlalu lembek dan jangan sampai terlalu keras, karena nanti terlalu keras biasanya gampang pecah. Tapi kalau terlalu lembek nanti jika dibentuk akan meliot, itu apa ya? Pokoknya akan tidak bagus ya, seperti itu. Oke, langkah pertama memastikan tanah liatnya sudah pas. Kalau belum pas, silahkan nanti kalau terlalu keras nanti bisa menggunakan teknik yaitu perawatan untuk tanah liat. Jadi tanah liatnya itu nanti jadi kainnya dibasahi dulu. Setelah dibasahi nanti baru nah seperti ini kan. Jadi kainnya dibasahi baru nanti dibungkus seperti ini. Nanti didiamkan beberapa jam atau 1 hari kalau terlalu keras. Nanti kalau masih keras sekali berarti nanti beberapa hari, terus setiap paginya, setiap sore sama pagi disemprot gitu ya, dipastikan ininya basah. Setelah ini nanti berarti keras, dalam keadaan keras ini berarti nanti sampai tanah ini benar-benar sudah kondisinya sudah baik. Jadi baik itu tidak terlalu penyem dan tidak terlalu keras gitu ya. Jadi disemprot terus. Kalau sudah siap diginikan seperti itu. Kita tekan. Kalau ini sudah rata, jadi kerasnya sudah, lembeknya sudah rata, itu siap digunakan. Nah, ini adalah untuk tanahnya ya, untuk tanahnya. Yang pertama itu, yang kedua adalah alatnya yang kita gunakan. Alat yang kita gunakan adalah busir. Busir itu bentuknya seperti ini, bermacam-macam. Jadi ada yang lancip, ada yang melingkar, ada yang modelnya seperti ini juga. Nah, dan ada untuk ininya di baliknya ada kainnya, kayu ini digunakan untuk tekanannya. Nah, untuk ini kalau tidak mempunyai ini kita bisa menggunakan alat seadanya. Contohnya kita menggunakan itu kawan, karena fungsinya busir itu hanya untuk mengurangi tanahnya. Jadi nanti kalau kita membentuk sesuatu di sini, nanti tinggal kita kita kurangi menggunakan kawan ini. Contohnya kalau kemarin saya buat ini, jadi tinggal kurangnya memakai kawan. Itu ya. Yang selanjutnya adalah bahannya ada menggunakan air. Air ini tidak untuk dicelupkan ya, jadi tidak untuk dicelupkan seperti ini. Tapi nanti airnya ini hanya untuk mengolesi. Mengolesinya itu untuk tahap yang terakhir. Jadi untuk tangan-tangan, ketika tangan kita kering nanti bisa kita ambil untuk memperhalus dan mempercantik pada bagian tanah yang ini. Oke, itu. Untuk selanjutnya kita akan membuat yaitu di sini membuat vas. Nah, vasnya itu untuk jenis bunga yang kecil-kecil. Langkah pertama kita berikan. Ini dicerai memakai meja putar karena memang biar nanti gampang dalam membuatnya ya. Kalau kalian nanti tidak ada meja putar, kalian bisa menggunakan papan triplek boleh, nanti bisa kalian putar gitu. Oke, seperti ini. Kita bagi dua, kalau nanti satu terlalu besar. Dua.
bunganya berada di dalam sini. Nah, kuncinya lagi kalau membuat tanah liat itu harus kelembapan tanahnya harus sama. Jadi ketika menempel pada bagian, contohnya mungkin kita tempel pada bagian sini, menambahkan itu tidak boleh jenisnya kelembapannya beda. Contoh ini lebih keras, nah ini agak basah. Nah ini nanti tidak akan lengket, walaupun kita coba lengket-lengketkan, kita kasih air sampai kita lengket, ini tidak akan bisa lengket. Karena kenapa? Karena memang kelembapannya beda. Nah, beda dengan nanti kalau kelembapannya sama, itu nanti ketika kering tidak akan pecah. Itu ya, kuncinya ini. Di airnya hanya untuk membasahi. Jadi airnya hanya untuk membasahi pada bentuk yang memang dibutuhkan lebih halus. Kalau menambahkan harus kelembapannya sama, jadi biar nanti tidak pecah. Karena kalau tidak sama nanti ketika kering akan retak. Bunganya berada di dalam sini, ya, dalam sini. Jadi nanti jika ada perlu yang ada dikurangi, nanti silakan memakai busir. Busirnya tergantung apa yang digunakan itu apa, yang mau bagi pada bagian mana.
tinggal globalnya sudah jadi, globalnya sudah jadi. Sekarang kita bentuk yaitu finishingnya. Nah, finishingnya bagaimana Pak? Di sini cerewet akan, karena memang di sini Pak Awit membentuk dari potnya itu dari ide yaitu kelinci. Jadi di cerewet sini tambahkan yaitu telinganya. Kelinci ya, jadi ini kan hamster aja ya, hamster aja karena telinganya kecil. Nanti kalau telinganya terlalu besar nanti bisa menjadi apa namanya, bisa terputus. Tapi sebelum menempel dipastikan ini ya, kelembapannya tanah ini harus benar-benar bagus. Kalau memang tidak pas nanti akan retak. Jadi ini memang cerewet tadi kan dari satu tangan jadi lebih gampang. Kalau sudah terpasang seperti ini, kita tekan-tekan, kita sambil menghaluskan ke bagian luar maupun dalam. Jadi menghaluskan menggunakan air sedikit aja. Nah, jadi setelah ini kita bisa finishing. Biar air di sini untuk finishing biar lebih halus. Temanya adalah memang khas, jadi kita buat sehalus mungkin ya. Jadi kalau bisa serapi mungkin. Globalnya sudah jadi, bentuk kasarnya sudah jadi, tinggal nanti kita pengen membuat seperti apa. Jadi kalau cerewet di sini menambahkan di sini mata, telinganya sudah ada, tapi nanti telinganya dibentuk lagi biar lebih bagus. Terus sama satu lagi di sini ada yaitu giginya. Nah, giginya kan kita pas. Kalau bapaknya pas, dua-duanya dari gigi ini dan bentuk badannya pas, itu nanti dia tidak akan lepas walaupun nanti sudah kering. Tapi kalau bapaknya beda, nanti giginya ini bisa lepas. Ini
waktu masih basah ya memang, tapi nanti kalau sudah ini udah kering nanti akan lepas gitu. Setelah itu kita boleh menggunakan kawat. Kalau kawat berarti kalau kawat itu nanti menggunakan tang ya. Jadi tangnya ini kita bentuk. Dengan tang ini kita coba bentuk. Kita mau seperti apa toh? Nah, kita buatnya di sini. Nah, seperti ini. Bisa menggunakan. Nah, kalau bagiannya terlalu kecil. Bisa juga nanti kawatnya lebih kecil lagi, jadi semakin kecil detailnya kita buat kecil lagi. Jadi terlalu besar. Seperti ini. Adalah bentuk pada ini, pada giginya ya. Kalau tidak bisa dibentuk berarti dikurangi aja. Kita kurangi menggunakan butsir. Ini sudah hampir jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti bisa agak tinggikan juga tidak apa, karena maka bahasa masih. Nanti kalau perlu tekan itu tidak apa. Oke, jika tanahnya terlalu lembek, nanti bisa kalian agak diamkan beberapa menit. Jadi didiamkan beberapa menit, setelah itu nanti kita buat lagi, kita dimulai lagi, jadi kita bentuk lagi. Karena kalau lembek itu dipaksa untuk bentuknya harus bagus, itu tidak akan bisa karena tanah itu akan turun. Nah, malah jadinya yang bawah lebih lebar. Jadi kalau seperti ini ya didiamkan dulu beberapa menit atau nanti setengah jam, tinggal makan dulu atau gimana, nanti kita dilanjutkan lagi. Ini bentuknya seperti ini ya. Seperti ini.
Kalau sudah seperti ini, bentuknya ya. Dan seperti ini sudah ya sekitar 80% jadi. Ya, kira-kira biar bentuknya lebih lucu atau gimana nanti bisa. Seperti ini teman-teman. Kita finishing menggunakan air, jangan terlalu banyak ya, jadi airnya ininya saja, seperlunya saja. Hewan yang lagi muak. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti kalau sudah seperti ini, kita tunggu sampai agak kering dulu. Nanti baru kita pengambilannya ini tidak menggunakan langsung kita tarik ke atas, jangan, tapi kita menggunakan tali. Nah, tali yang di sini adalah kita memakai benang. Nah, nanti benangnya ditarik set gitu, nanti baru kita angkat. Oke, itu aja. Setelah itu kita keringkan, jangan dijemur ya nanti. Kalau sudah kering jangan dijemur, terus kita angin-angin aja di ruangan situ. Setelah 2 hari atau 1 hari sore lah agak kering. Nanti untuk finishingnya yaitu silakan kalian bisa menggunakan amplas atau kalian amplas tapi yang yang tingkat kasarnya yang paling tipis. Jadi nanti silakan digosok. Setelah digosok nanti haluskan atau kalian pakai air gini. Kalau masih basah sih bisa, tapi nanti kalau sudah kering tidak akan bisa. Jadi kita haluskan seperti ini. Nanti setelah halus baru nanti kita cat. Catnya sebenarnya kalau teknik menggunakan tanah liat ini sebenarnya bisa menggunakan yaitu dibakar memakai tungku. Kalau pengennya hasilnya bagus itu menggunakan glasir itu dilapisi dulu baru dibakar, nanti jadinya akan lebih gelap dan lebih kenceling kayak piring seperti itu, kayak guci. Nah seperti itu. Jadi kalau kalian di tempat kalian ada tempat pembakaran yang beri glasir seperti di daerah Klaten itu nanti bisa. Nah, tapi kalau untuk seperti ini nanti yang paling simpel yaitu menggunakan cat. Bisa kalian menggunakan cat besi. Dipastikan sudah kering semua, nanti dicat besi. Untuk setelah kering, setelah semi kering ya, jadi belum kering sekali, jadi sudah agak padat. Ini nanti silahkan diambil menggunakan benangnya seperti ini kan, benang biasa aja. Jadi jangan benang yang tebal, tapi benang yang tipis. Ditarik ke sini, digeser seperti ini, tarik seperti ini. Nah terus seperti ini ya, ini. Nah
Nah, seperti ini. Nah, nanti ini akan terangkat dulu. Nah, seperti ini. Itu ya. Oke, setelah sudah lumayan kering, ini sudah keringnya itu dicek dengan seperti ini ya. Jadi suaranya. Jadi kalau suaranya semakin nyaring, itu berarti tanah ini benar-benar sudah kering. Nah, bisa juga nanti dibakar juga bisa, tapi kadang dibakar itu kalau memang kepadatannya tidak bagus, nanti bisa tanahnya bisa pecah. Jadi ini mending langsung aja kita amplas, bisa dibakar, bisa diamplas seperti ini. Ini untuk lebih halusnya. Jadi kalau memang kemarin kemarin waktu finishingnya kurang maksimal atau masih ada yang kasar, bisa diamplas seperti ini. Ini pakai amplas yang tingkat ininya ya, tingkat kasarnya paling rendah. Ya, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini sudah lumayan halus, nanti bisa di finishing memakai cat. Boleh cat minyak, boleh cat besi atau cat kayu, boleh juga memakai cat tembok yang nanti akan di finishing dengan menggunakan clear. Ini nanti di cerawet akan menggunakan finishing dengan menggunakan clear, jadi memakai cat tembok. Itu ya. Setelah proses penghalusan pada hasil gerabah kita sudah lumayan halus. Kita cek lagi. Dia sudah halus. Kita coba bersihkan boleh menggunakan kuas, boleh menggunakan tisu atau kain ya. Yang jelas jangan memakai kain basah. Jadi jangan sampai kena air dulu, karena ini kan akan di finishing menggunakan cat. Jadi kita bersihkan seperti ini.
semua. Jangan terlalu ditekan, karena kalau terlalu ditekan nanti takutnya tanahnya bisa pecah. Jadi pelan-pelan aja. Yang jelas, yang penting di sini debunya dipastikan sudah hilang. Kalau dikuas kan bisa, dikuas juga bisa, di ini kan juga bisa. Nah, nanti kalau bagi yang ada di dalam sini bisa, di bagian yang kecil-kecil bisa ditiup. Tuh. Karena biar nanti catnya atau finishingnya bisa maksimal, jadi catnya bisa merekat ke dalam tanahnya ini. Oke, setelah itu disiapkan catnya. Catnya ini dicerawet memakai cat tembok, jadi tidak memakai cat minyak karena adanya cat tembok. Tuh, nanti finishingnya menggunakan clear, jadi kilok clear ya, seperti ini. Oke, kita coba. Pelan-pelan. Nanti kalau pengen warnanya bisa dua, nanti bisa dalamnya bisa diwarna dengan yang lain. Jadi dalamnya sini bisa dikasih warna yang lain. Nanti untuk yang bawah bisa, jika kering nanti bisa dibalik, tapi nunggu dulu yang atas kering dulu. Oke, seperti ini. Untuk warna dalamnya jerawat buat yaitu warna abu-abu muda. Ada perbedaan warnanya.
Ini airnya akan cepat meresap ke dalam ininya, ke dalam gerabahnya, karena memang ya gerabahnya bentuknya masih tanah. Ini nanti warnanya akan menjadi agak putih, jadi tidak abu-abu yang gelap seperti ini, tapi agak putih. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, keren sekali. Mana nih Pak Awet ya? Oke, ini Alhamdulillah. dia sudah datang. Tadi Keren habis sekali dari loh, Pak, itu. bengkel Laskam kreatif. Sudah Terus? jadi alhamdulillah tadi. Ini sudah jadi barang ya, sudah jadi hasil karya. Iya, tadi Hmm. hasilnya tadi sudah saya bawa ke sini. Nah, ini hasilnya. Ini Nah. setelah mengalami proses dikeringkan atau Yeah. gimana? Atau dibakar, Pak? Jadi gini teacher, ini memang jumlahnya memang sedikit, jadi tidak terlalu banyak. Jadi untuk ini tadi finishingnya cuma pengeringan tok. Setelah itu langsung kita cat. Nah ini untuk besok teman-teman jika mau buat itu nanti silahkan kalau buatnya ini dari tanah liat ini kan, dari basah sampai dikeringkan bener-bener kering. Tapi keringnya itu jangan sampai dipanaskan ya. Jadi jangan sampai dijemur di matahari sampai beberapa hari itu jangan. Satu harian full Ya itu jangan. Jadi nggak boleh? nanti dikeringkannya diangin-anginkan aja atau nanti dikeringkan jam 7 sampai jam 10. Nah, seperti itu nanti setiap hari nanti sampai kering, benar-benar kering. Nah, kalau kering itu biasanya suaranya seperti ini. Seperti ini. Nah, gitu. Oke. Nah, nanti kalau benar-benar kering, nanti baru kita finishing menggunakan cat. Boleh menggunakan cat, atau menggunakan clear, boleh menggunakan Kayak pilok gitu ya? pilok bisa. Terus nanti kita coba seperti ini. Nah, kalau nanti dipaksakan, biasanya lah ya teman-teman. Jadi nanti kalau untuk Belum tipsnya, kering. jadi kalau belum kering, dipaksakan. Jadi satu hari jadi itu nanti akan pecah. Jadi tanah ini nanti walaupun luarnya kering ya, jadi luarnya kering itu nanti dalamnya kan belum. Jadi itu nanti kalau di finishing cat itu biasanya dia akan retak. Jadi tanahnya retak di sini nanti. Oke. Dia akan pecah gitu. Jadi kayak membentuk sebuah pecahan gitu di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau pecah kayak gitu Pak, misalnya nih ya kita pakai trik itu apa ditutup pakai cat itu nggak bisa hilang ya? bisa sebenarnya kalau nanti pecah gitu ditutup itu bisa sebenarnya. Memakainya nanti lem fog itu dicampur sama tanah lagi. Setelah itu nanti kita ada lagi sih teknik yang lain. Jadi teknik yang memang jadi panjang lagi. Jadi nanti ada dikuaskan menggunakan semen putih juga bisa. Jadi nanti kalau mau di finishing bisa seperti Oke, itu. jadi malah kalau saya bilang ini bikin tambah Nggih. kerjaan ya, ribet. Sebenarnya kalau tekniknya sendiri sih kalau tanah liat itu hanya dikeringkan, setelah itu bisa dibakar atau dengan teknik ditungku. Kalau biasanya kalau ditungku itu biasanya memakai glasir. Jadi glasir itu nanti hasilnya akan lebih mengkilap seperti itu loh Miss, seperti guci, piring, seperti itu. Nanti piring yang warna ya, putih, piring yang kita pakai setiap hari yang beling itu loh. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti kayak guci kan di dalamnya juga seperti ini terus dilapisi. Oh,
glasir namanya. Jadi nanti setelah kering seperti ini diolesi kayak dari glasir itu baru dimasukkan ke dalam tungku. Oke. Ngoten. Jadi ada beberapa steps ya sebelum ternyata kita bisa pakai gitu Ya, ya Pak betul. ya. Oke, sebentar Pak. Ini kan tadi kita bahas tentang tanah ya, tanah liat. Tanah liat itu kan sama juga mungkin ya dengan tanah-tanah yang lain. Kalau misalnya nih ya di rumah kita punya tanah, cuman lama nih dianggurin, nggak diapa-apain, biarin tempat terbuka gitu. Itu kalau misalnya mau dibikin hasil karya lagi bisa nggak? Atau iya, jadi berarti tanahnya yang memang seperti ini, yang sudah yang empuk sudah gitu ya? Ini ya sudah memang beli tanahnya yang seperti ini. Jadi bukan tanah yang tanah yang di depan rumah atau sawah, beda ya? beda. Jadi kalau nanti sudah beli seperti ini, tanah yang memang sudah disaring, itu nanti kalau ini kering, nanti bisa diolah lagi. Jadi sampai kering itu kan keras gitu ya teman-teman ya. Jadi itu nanti bisa caranya ambil kain, dibasahi, setelah itu dibungkuskan ke dalam ke dalam tanah liatnya. Jadi tanah liatnya dibungkus ya dibelebet gitu. Nah, setelah itu nanti ditunggu. Kalau memang tingkat kekeringannya sangat keras, itu nanti biasanya membutuhkan sampai 5 hari sampai 7 hari. Jadi setiap pagi sama sore disemprot. Tapi yang disemprot bukan bukan tanahnya, tapi kainnya itu, teman-teman. Jadi kainnya disemprot terus. Nah, nanti sampai benar-benar tanahnya bisa lembek. Oke. Kalau nanti ini tanah yang seperti ini keras, langsung dimasukkan ke dalam air, nanti ini tanahnya akan bercampur dengan air. Karena kan tanah ini kan sudah lembut. Sudah disaring tadi. Jadi kalau nanti dipaksakan untuk dicelup aja ke air gitu aja lah. Nanti ini yang menjadi satu dengan air. Jadinya malah nanti rusak semuanya. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi nggak bisa dipakai begitu. Jadi ini Pak, kayak tadi kan ya sebenarnya tadi di video juga ada sih cara membuat hasil karya dengan menggunakan clay. Cuman ini yang mau saya tanyakan ini Pak, kira-kira untuk kayak kita yang pemula ini, misalnya mau bikin satu saja hasil karya, kira-kira waktu yang diperlukan itu berapa lama? Untuk satu karya biasanya 5 hari sampai seminggu sih, tergantung nanti pengeringannya. Jadi teknik teknik seperti ini ya, teknik tekan seperti ini atau teknik seperti ini juga sama. Nanti dibuat. Contohnya hari ini selesai gitu nggih. Hari ini selesai, itu nanti dikeringkannya 2 hari sampai 3 hari. Kecuali kalau nanti kondisinya hujan terus, mendung, hujan seperti itu biasanya lebih dari itu sih. Sampai 6 hari. Nah, nanti baru benar-benar kering, baru mau dibakar boleh, mau dilapisi dengan cat juga boleh. Gitu. Jadi ini ya Pak, satu kali kita bikin karya, misalnya nih kita mau bikin bentuknya yang kayak jerapah nih, dalam hari itu juga, jadi harus sudah terbentuk bentuk jerapah. Ya betul. Baru prosesnya adalah mengeringkannya. Mengeringkannya. Yang memang lama. Jadi nggak bisa ya, misalnya ini hari ini kita mau bikin jerapah nih, hari ini mau bikin buntutnya dulu, besok kita sambung badannya, itu nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Tambah kalau teknik yang seperti ini, teacher. Jadi kalau teknik yang quilling seperti ini memang tidak bisa kalau ditunggu sampai berjam-jam. Jadi cuma selisih 5 menit aja, kelembapan tanah yang di sini, yang sudah kita bentuk di sini, sama yang di sini masih ini beda. Jadi kalau nanti sini sudah agak kering, sini belum, kita tempel, itu nanti sebenarnya ya nempel, tapi nanti ketika kita bakar atau kita finishing kita bakar atau kita tungku, nanti dia akan pecah. Jadi kayak rontok gitu. Terus caranya gimana tuh Pak? Ya pokoknya nanti buatnya harus sekali jadi. Jadi ketika ini masih lembab, ini juga sama. Jadi lembabnya sama. Lembabnya sama. Nah ini nih yang penting banget ini untuk kita para pemula ya, teman-teman di rumah ya. Tips dan trik biar bisa bikin hasil karya yang keren-keren seperti ini gimana? Ya, kalau tipsnya sih kalau untuk tanah liat itu yang penting sabar, terus harus banyak referensi.
untuk dalam membuat sebuah karya itu yang penting adalah referensinya harus banyak. Jadi nanti contohnya mau buat seperti ini, nah harus ada contohnya dulu. Oh kira-kira aku mau buat buah apa? Contohnya buah ini buah apel gitu ya. Nah aku pengennya buat buah mangga. Nah cari gambar buah mangga yang memang bisa dilihat dari depan, belakang maupun samping. Jadinya semua nanti bisa terbuat dengan sempurna. Atau mungkin barangnya asli mungkin ya Pak? Iya betul, ya bisa. Mau buat pepaya contohnya asli, dibawa beli pepaya dulu, baru ngambil tanahnya. Wah kira-kira ini seperti ini. Oh ya seperti. Sip, ini keren banget loh nih teman-teman. Ini pokoknya ya yang di rumah kalau misalnya ini sudah dapat barangnya, maksudnya tanah liatnya, langsung dicoba di rumah. Oke, selain itu ini ya, ini kan kita sudah ngobrol banyak nih sama Pak Awit. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, boleh dong ditanyakan di kolom chat. Insya Allah nanti akan segera direspon sama Pak Awit. Betul. Ini alhamdulillah Pak Awit, terima kasih sudah berbagi dengan kita hari ini. Sudah banyak sekali ilmu loh yang kita dapatkan, gimana cara bikin jerapah sama bikin itu apa namanya kudanil itu juga. Terus sebelum kita akhiri nih Pak, saya pengen dengar closing statement atau pesan nih Pak Awit buat yang ada di rumah. Ya, jadi pesan-pesan buat teman-teman yang memang nanti mau membuat seperti ini, mau seperti ini, yang penting, yang jelas nanti harus sabar, itu sabar penting, itu sabar, tekun, terus banyak referensi. Jadi referensinya hanya tidak satu saja, tapi mencarinya harus banyak. Jadi nanti ketika ini kelihatannya untuk contoh bagus, nah seperti itu. Ini untuk contoh juga bagus. Nanti bisa dikombinkan, jadi bisa digabungkan, jadi menjadikan hasil karya yang maksimal seperti Jangan takut berkreasi ya. Iya Ya. betul. Jangan sampai takut untuk mencoba lah. Nah, satu lagi, kotor itu baik. Sponsor nanti. Oke. Oh nggak boleh ya? Oke deh, ini kayaknya kita sudah ngobrol sudah nih Pak. Saya udah tanya-tanya Pak Awit sudah. Kita sudah belajar secara langsung sudah. Kita sudah apa lagi ya? Sudah ini lihat yang keren-keren dan unyu-unyu dan lucu-lucu. Ini sudah, ini kayaknya saatnya kita berpamitan nih Pak. Ini sebelum saya pamit, ini saya ucapkan alhamdulillah, ini akhirnya selesai dengan banyak manfaat yang akan kita ambil mudah-mudahan. Terima kasih sekali untuk Mama, Ayah, kakak-kakak dan juga para pemirsa di rumah yang sudah membersamai kami sampai acara ini selesai, sampai di penghujung acara ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin apabila yang kami sampaikan dalam acara ini ada yang tidak berkenan. Selanjutnya, selamat berkreasi di rumah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.